Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwian Mutiara Angelina dengan NIM 050203240017. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam, kelas HPI 1B. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait kaidah ilmu hukum yang mencakup tentang kaidah sosial, kaidah agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, dan kaidah hukum berdasarkan contoh-contoh kasusnya. Kemudian, tujuan video ini untuk pengumpulan tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu hukum semester 1. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait kaidah ilmu hukum. Kaidah ilmu hukum adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat. Kaidah ini berfungsi sebagai norma yang harus dipatuhi untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Kaidah ilmu hukum juga mencakup proses pembuatan hukum, penerapan hukum, serta penegakan hukum. Keseluruhan kaidah ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan teratur. Berikut adalah contoh kasus-kasus yang termasuk dalam kaidah ilmu hukum. 1. Kasus pencurian. Seseorang individu tertangkap basah mencuri barang di toko. Berdasarkan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pencurian dan berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Ini mencerminkan kaidah hukum positif yang melarang pencurian. 2. Kasus janji utang piutang. Dua pihak membuat perjanjian utang piutang di mana pihak pertama meminjamkan uang kepada pihak kedua dengan bunga tertentu. Jika pihak pertama gagal membayar sesuai kesepakatan, pihak kedua dapat menuntut di pengadilan berdasarkan pasal 1338 KUHP. Ini menunjukkan kaidah hukum perdata yang mengatur perjanjian. Kasus pencemaran nama baik. Seseorang menyebarkan informasi palsu yang merugikan reputasi orang lain. Korban dapat mengajukan gugatan pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 KUHP. Kasus ini mengacu pada kaidah hukum pidana yang melindungi kehormatan seseorang. Di dalam kaidah ilmu hukum juga ada kaidah sosial, kaidah agama, kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, dan kaidah hukum. Kaidah sosial adalah norma atau aturan yang mengatur perilaku individu dalam sebuah masyarakat. Aturan ini berperan sebagai panduan untuk interaksi sosial dan membantu menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kaidah sosial. Yang pertama, mengatur perilaku. Yang kedua, mencegah konflik, dan yang ketiga, menciptakan keadilan. Adapun tujuan kaidah sosial. Tujuan kaidah sosial adalah untuk menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat dengan mengatur perilaku individu, mencegah konflik, serta memperkuat ikatan sosial. Aspek-aspek kaidah sosial. Aspek kaidah sosial meliputi norma, sanksi, nilai, kontrol sosial, dan kesepakatan kolektif. Semua aspek ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan menjaga tatanan sosial. Contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah sosial yaitu ada kasus penyebaran berita bohong atau berita hoax. Ada kasus penyebaran berita bohong atau berita hoax. Contoh kasus, masyarakat menyebarkan informasi palsu yang merugikan orang lain. Kasus ini bisa dikenakan pasal 14
UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran. Lanjut, kaidah agama. Kaidah agama adalah sekumpulan norma, aturan, prinsip yang diterapkan oleh suatu agama yang untuk mengatur perilaku, tindakan, dan sikap para penganutnya. Kaidah ini berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam membentuk hubungan individu dengan Tuhan, orang lain, serta sekitarnya. Fungsi-fungsi kaidah agama. Fungsi kaidah agama ada 1. Pedoman moral dan etika. 2. Pengatur perilaku. 3. Membentuk karakter. 4. Penghubung dengan Tuhan. 5. Membangun keharmonisan sosial. Tujuan kaidah agama. Kaidah agama bertujuan untuk menjaga ketaatan kepada Tuhan, mengatur kehidupan manusia, memberikan makna hidup, dan membimbing umat menuju kesempurnaan spiritual. Aspek-aspek kaidah agama. Adapun aspek kaidah agama mencakup ibadah, akidah atau kepercayaan, akhlak atau moralitas, muamalah atau hubungan sosial, dan syariah atau hukum. Semua aspek ini saling terkait dan berfungsi untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan beragama secara menyeluruh. Contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah agama. 1. Kasus perzinaan. Contoh kasus, 2 orang yang sudah menikah melakukan hubungan intim di luar nikah. Dalam hukum pidana Islam, KUHP Syariah, pelanggaran ini diatur dalam pasal tentang zina yang dapat dikenakan hukuman ranjam atau hukuman cambuk, tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu daerah. 2. Kasus penghinaan terhadap agama. Contoh kasus, seseorang menghina ajaran agama Islam di depan publik dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang penistaan agama yang mengatur tentang larangan penistaan terhadap agama di Indonesia. Kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan adalah prinsip yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial, profesional, dan akademis. Kesopanan mencakup tata krama dan mencerminkan nilai-nilai etika serta moral dalam masyarakat. Adapun fungsi kaidah kesopanan yaitu 1. Membangun hubungan sosial yang harmonis. 2. Mengurangi konflik dan ketegangan. 3. Mewujudkan rasa hormat. 4. Menciptakan citra positif. 5. Menunjang proses komunikasi yang efektif. 6. Mendukung keadilan sosial. Tujuan kaidah kesopanan. Kaidah kesopanan bertujuan untuk menjaga harmoni dalam interaksi sosial dengan menghargai perasaan orang lain, menciptakan suasana yang nyaman, menunjukkan rasa hormat, membangun hubungan yang baik, dan menghindari konflik. Hal ini penting untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan saling menghargai satu sama lain. Contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah kesopanan. Ada kasus perilaku asal-asalan di tempat umum. Contoh kasus, seseorang berperilaku tidak sopan, seperti mengeluarkan kata-kata kasar atau berkelahi di tempat umum, yang mana dapat dikenakan pasal 522 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang mengganggu ketertiban umum. Kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan merujuk pada moral atau aturan yang mengatur perilaku individu dalam konteks moral dan etika. Kaidah kesusilaan adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang mengatur perilaku individu berdasarkan nilai-nilai moral.
Fungsi-fungsi kaidah kesusilaan. Fungsi kaidah kesusilaan yaitu 1. Membangun hubungan sosial. 2. Menjaga stabilitas sosial. 3. Mendorong etika dan moralitas. 4. Meningkatkan kualitas. 5. Membentuk identitas budaya. 6. Mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan. Tujuan kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan bertujuan untuk menjaga harmoni sosial, menegakkan moralitas dan etika, membentuk identitas budaya, dan mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Secara keseluruhan, kaidah kesusilaan ini berfungsi sebagai pedoman untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan beradab. Aspek-aspek kaidah kesusilaan. Aspek kaidah kesusilaan meliputi 1. Etika perilaku. 2. Adat dan tradisi. 3. Konteks budaya. Secara keseluruhan, aspek-aspek ini menunjukkan pentingnya kaidah kesusilaan dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis. Contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah kesusilaan. Yang pertama ada kasus kegiatan prostitusi. Contoh kasus seseorang terlibat dalam praktik prostitusi dapat diatur dalam pasal 296 KUHP yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan termasuk praktik prostitusi. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, serta mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan bagaimana batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan dalam kaidah hukum adalah bagaimana perbuatan lahirnya seseorang itu. Fungsi kaidah hukum. Kaidah hukum berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan masyarakat, menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu dan kelompok, menyelesaikan sengketa dan konflik, mendorong perubahan sosial positif, menjamin keadilan, dan membangun keadaban masyarakat. Tujuan kaidah hukum. Tujuan kaidah hukum meliputi 1. Menjaga keteraturan sosial. 2. Melindungi hak asasi manusia. 3. Menjamin keadilan. 4. Menyelesaikan sengketa secara damai. 5. Mendorong tanggung jawab sosial. 6. Menjaga kepentingan umum. Dan 7. Mengatur perubahan dan perkembangan. Secara keseluruhan, kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan tertib dan beradab. Contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah hukum. Yang pertama ada kasus pembunuhan. Contoh kasus seseorang membunuh orang lain dengan sengaja dapat diatur dalam pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan dan dapat dikenakan hukuman penjara. Sekian video penjelasan terkait kaidah ilmu hukum dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.